Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya, belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Bapak mana nih? Minggu yang lalu kalian sudah membaca-bacai, bahkan sudah membikinkan slide PowerPoint-nya ya, tentang menerima takdir Allah. Silahkan dibuka bukunya di halaman 133. Ya, angkat jempolnya, reactionnya halaman 133 kalau sudah. Udah, reactionnya mana? Angkat jempolnya buat memastikan Bapak. Sudah siap ya? Ya, terima kasih. Angkat jempolnya. Ya. Sebelum lebih lanjut, marilah kita mulai. Pak. Kenapa? Don izin keluar stomat, Pak. Error Zoom. Oke, silahkan nanti masuk lagi. Oke, Bapak lanjutkan. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan Bapak tampilkan layar slide. Ada di kalian? Ada tampilannya, Novel? Ada Pak, ada. Ada Pak. Ini Bapak saja ya yang tampil ya. Nanti sesekali akan Bapak buka. Ini adalah menerima takdir Allah. Ini Kaspul Anwar sendiri ya, di SMP Islam Al-Azhar 27 Banjarbaru. Materi ini disampaikan kelas 9. Coba perhatikan di layar dulu. Ada tampil di layar ya. Sebelum lebih lanjut, coba Bapak mau tanya. Ini kan temanya adalah takdir. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar. Nah, ini di gambar yang pertama. Gambar yang pertama di atas. Coba Aditya bisa mendeskripsikan gambar ini yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Pak, ya, coba Aditya. Apa Aditya? Ya Pak. Apa tuh? Deskripsikan yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini. Apa ya? Tawakal, berdoa. Tawakal ya, berdoa. Ada lagi? Yang lain? Yang lain? Boleh? Mau menambahkan? Ya, jangan diam. Keaktifannya, ya, siapa yang bisa? Dari gambar pertama ini dulu. Oke, langsung saja. Gambar yang kedua. Perhatikan yang di bawah. Nah, itu apa tuh? Gambar tentang apa? Kuburan. Siapa yang mau coba? Yang mau coba siapa? Korban COVID-19. Oh, korban COVID. Korban. Pakai APD itu. Coba Diki. Diki bisa mendeskripsikan gambar yang di bawah ini? Ada banyak yang bisa kita deskripsikan yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini dari gambar yang kedua. Gambar yang pertama tadi katanya tawakal, berdoa. Yang kedua ini apa? Coba. Diki. Dari pelajaran kita apa ya? Apa? Coba. Banyak nih bisa diambil. Ya, siapa ada yang lainnya? Ayo. Apa? Diki? Nang, cobain Nang. Oh, Lanang Bolang. Jangan malu-malu. Yang lain coba. Coba si Noval. Noval. Yang kedua ini Noval. Yang jelas saja. Yang kedua ini apa? Jaga kesehatan.
jaga kesehatan. Ada nggak jaga kesehatan? Jaga kesehatannya dengan apa? Jangan garing. Berdoa. Gue berdoa sudah yang pertama tadi itu. Oh iya salah. Yang kedua. Apa ini? Ayo. Takdir Allah Ya. tentang kematian. Ya benar. Itu nggak Takdir sih? Allah tentang kematian satu. Yang kedua apa lagi? Dia memakai pakaian itu, Pak. Pakaian apa itu kalau disebut? Alat APD. pelindung, alat pelindung ya APD ya. Nah, Ya. kenapa dia memakai APD? Ya. Enggak. Supaya kada tertular. Nah, supaya tidak tertular itu bentuk apa dalam tema kita? Bentuk ikhtiar. Nah, bentuk ikhtiar kita supaya tidak terkena imbas daripada COVID-19. Itu ya, banyak ya. Tadi tentang kematian, tentang menjaga kesehatan, menjaga kesehatannya apa? Pakai APD itu supaya tidak tertular ya antara satu dengan yang lainnya. Ini kan bergerumbul ya. Kemudian ikhtiarnya apa lagi tadi? Memakai APD. Ya kan? Nah, kemudian yang gambar yang ketiga, yang ini dulu Bapak Noka. Gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga. Ini gambar apa coba? Daun musim gugur. Daun jatuh. Musim Musim gugur. gugur. Musim gugur, daun jatuh. Daun kering. Apalagi? Lalu kita kaitkan dengan tema kita tentang takdir. Ayo, siapa bisa menggambarkan? Nah, coba Lanang. Lanang. Daun kering. Mau ulun, Pak. Ya, kenapa Pak? Coba aja. Semua daun akan kering dan jatuh pada waktunya. Semua daun Siap. kering. Wis. Dah waktunya. Luar biasa. Tinggi pandiran. Jadi apa kaitannya dengan takdir? Tema takdir itu apa? Tema apa? Tidak bisa mengelak. Bisa mengelak ya. Dia sudah jatuh pada waktunya ya sudah tidak bisa mengelak ya kan. Dia waktunya nggak bisa jauh terus kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Yang keempat. Nah, yang keempat nih lebih lengkap kayaknya nih. Dunia hanya sementara. Apa? Dunia hanya sementara. Kehidupan. Dunia hanya sementara. Apa? Alur cerita kehidupan. Apa? Nggak apa-apa nggak jadi Pak. Nah, bujur ya, yang benar. Kehidupan apa tadi? Fase-fase. Nopal padahal bisa, Pak. Ya. Fase-fase kehidupan kan. Ini waktu pada masa kecil ya kan. Ini sudah mulai dewasa, dia kan sudah nikah. Ya kan, sudah menikah. Nah, lalu dia apa lagi nih? Beranjak tua. Lalu tiba-tiba salah satunya sudah meninggal, ya kan? Kada bisi anak, Pak. Dia nggak punya anak. Nah, nggak punya anak itu juga Takdir daripada Allah, ya kan? Ya takdir juga. Ya. Kemudian yang satunya masih hidup, yang satunya sudah ada nisannya, ya kan? Sudah meninggal. Nah, setelah sekian lama akhirnya kedua-duanya juga mati. Nah, itulah ketetapan Allah, fase-fase kehidupan ya. Nah, dari sini kayaknya kita sudah belajar tentang qada dan qadar, ya kan? Nah, itu ya. Nah, Bapak lanjutkan, Bapak clear dulu. Nah, baru kita masuk materi. Dirangsang dulu otaknya nih. Oke, selanjutnya. Nah, kalau bisa, Pak, kalau bisa slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Nah, baru kita masuk ke materi ya, pengertian qada dan qadar. Aduh, ini hujan ya, kedengaran suara Bapak ya? Agak kedengaran saja ya, Mas ya? Iya. Ini lagi cuacanya lagi hujan. Lebat sama di tempat kalian juga ya. Ini di daerah kita sekarang di Martapura dan daerah-daerah Kalsel sekarang pada banjir ya. Nah, itu juga merupakan qada dan qadarnya Allah Ta'ala ya. Nah, kita tidak bisa mengelak, bisa nggak kita menurunkan, jangan hujan nggak? Nah, kalau bisa, bisa nggak banjirnya pindah aja ke tengah laut? Ya, nggak bisa. Martapura sudah kena banjir, Batu sudah kena banjir, itu sudah ketetapan Allah. Nah, ini perhatikan. Kita pakai mas.
Qada. Pak, ulun izin hutumat, Pak. Ya, boleh. Nah, kita jelaskan satu persatu dulu ya tentang qada. Qada itu menurut bahasa artinya ketentuan atau ketetapan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Seperti dalam firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, kan? Ya, dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Lanjut. Itu ya. Jadi arti qadar itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Zaman azali itu artinya tidak ada sama sekali ya. Tidak ada yang mengetahuinya ya. Selanjutnya. Oh, bisa di enter. Nah, sedangkan qadar Sedangkan qadar menurut bahasa artinya ukuran. Nah, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku kepada makhluknya seperti firman Allah, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, maka mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Nah, kalau Bapak perumpamakan dari definisi ini, arti qada dan qadar, kok nggak bisa dia? Nah, tadi kan qada itu adalah nih di garis ini diibaratkan ini qada. Nah, garis ini diibaratkan sebagai qada ya. Ini perumpamaan ya. Garis ini diumpamakan sebagai qada atau ketetapan Allah. Panjangnya sudah seperti ini. Nah, kalau qadar itu adalah ukuran. Nah, qadarnya Allah Ta'ala ini itu bisa dirubah. Ukuran ini bisa dirubah menjadi asalnya seperti ini, itu bisa dirubah menjadi panjang, bisa jadi lingkar-lingkaran seperti ini. Itu qadar. Tapi qadar ini adalah ketetapan. Qadar itu bisa dirubah. Nah, nanti penjelasannya lebih lanjut lagi. Bukti adanya takdir Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, qada dan qadar disebut juga dengan takdir, yang biasanya diartikan adalah ketentuan Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar ini artinya meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk juga yang terjadi pada diri manusia, baik yang buruknya maupun yang suka ataupun yang dukanya. Nah, apa mau tanya dulu? Qada dan qadar ini rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada berapa dulu, nah? Tiara. 5. Rukun iman ada berapa nih? Rukun 5 lah. Iman 5 kah? 7 kah? Ya, rukun iman ada berapa? 5. Yang benar. 1. Ayo. Salat, puasa, zakat. Itu rukun Islam. Itu rukun Islam ya, Tiaranya ya. Nah, ayo, ada berapa Tiara rukun iman? 7. Oh, 7. Masya Allah. Apa aja sebutkan. Ya Allah. Iman kepada siapa saja? Ya, Tiara. Nah, ya, Bapak sebutkan ya. Rukun iman. Oh, diulang-ulang. Nah, apa nih? Qada dan qadar ini rukun iman yang terakhir. Iman kepada Allah, malaikat. Kan ada dulu di waktu SD. Allah, malaikat. Mati lampu. Allah, malaikat, kitab Rasul, hari akhir dan takdir.
Nah, takdir itu berarti rukun iman yang ke 7. ke-7. 6. Nah, Aduh, tuh, dik, balik lagi Nah. ke itu dah. Mantap. Astagfirullah, orang Islam. Rukun Hujan, iman yang ke-6 ya, yang ke-6. Bapak lanjutkan. Nah, bukti adanya takdir Allah. Ingat ya, rukun iman ada 6, jangan sampai ada 7. Apalagi rukun iman. Nanti percaya kepada Pak Kaspul yang ke-7-nya. Bertambah rukun iman atau dikurang-kurangi, nggak boleh ya. Nah, ini lanjut. Bukti adanya takdir Allah dapat dilihat pada diri manusia sejak lahir sampai mati. Kapan dan di mana manusia lahir, dia tidak bisa memilihnya. Lanang lahir dari ayahnya siapa, ibunya siapa, kita tidak bisa memilih. Ya, Pak. lanang terlahir jadi orang kaya, orang miskin, kita tidak bisa memilih. Apakah dia dilahirkan dari seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi, ibu sebagai bidan, atau nah itu kita tidak bisa memilih. Nah, dan ketika lahir di dunia manusia tidak bisa memilih ibu dan bapaknya tadi, ya kan? Tidak memilih bangsa dan tanah air. Ini ternyata si lanang lahirnya di Indonesia, bukan di Afrika ataupun di Arab ataupun di negara. Alhamdulillah. Nah ya, jadi kita bersyukur, alhamdulillah. Di mana saja ya, yang penting kita itu sudahlah ketetapan Allah, harus kita terima. Nah, takdir yang lebih jelas yang kita rasakan adalah yang berhubungan dengan fase kehidupan manusia. Seseorang dilahirkan berupa bayi mungil, kemudian menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi remaja dan tumbuh dewasa dan menjadi tua renta. Nanti akhirnya salah satunya yang meninggal, kemudian dua-duanya meninggal. Nah, itu fase manusia yang tidak bisa dielak ya. Seseorang tidak bisa memungkiri hal itu. Nah, nggak bisa si lanang atau si bim-bim mau 17 tahun terus nggak bisa, ataupun mau jadi bayi terus tidak bisa kita elak itu. Nah, atau mau awet muda terus tidak bisa, tidak ada yang bisa hidup dalam kondisi muda terus menerus. Nah, itulah ketentuan Allah, nanti adanya masanya ya. Nah, perhatikanlah keberadaan benda-benda di alam ini seperti matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang tersebut tidak terdapat takdir yang bisa dilanggar. Bumi berputar mengitari matahari dalam jangka waktu tertentu, dan bulan mengitari bumi dalam jangka waktu tertentu. Bulan ditetapkan terbitnya munculnya di waktu malam hari, matahari di siang hari, itu sudah ketetapan Allah, ya kan? Matahari bersinar di waktu siang, nggak bisa bersinar di waktu malam, itu sudah ketetapan Allah. Begitu juga dengan planet-planet dan bintang-bintang lainnya, semuanya berjalan dan telah diatur oleh Allah. Lanjut. Nah, manusia itu mempunyai kemampuan yang terbatas sesuai dengan ukuran yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Misalnya, manusia itu tidak dapat terbang, manusia tidak dapat bernapas di dalam air. Itu merupakan satu ukuran ya, dan kemampuan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ukuran kita ya seperti itu ya. Ia tidak dapat melampauinya kecuali jika ia menggunakan akalnya untuk menciptakan satu alat. Namun akalnya pun juga memiliki batasan dan ukuran. Nah, bisa terbang ya kan? Bisa terbang dengan pesawat, tapi pesawat juga akhirnya bisa jatuh. Nah, sekarang ini ya artinya kemampuan manusia itu terbatas. Kita tidak bisa ngelak ya. Dia terbang dengan selamat, tidak bisa juga. Nah, sudah jatuh, itulah sudah ketentuan Allah. Nah, seperti pesawat Sriwijaya yang SJ ini ya kan, yang Sriwijaya SJ berapa tuh yang lagi viral sekarang di berita-berita. Nah, dia pengen terbang melewati pulau ke pulau, bisa aja terbang, tapi ternyata manusia itu kemampuannya terbatas, ya kan? Akhirnya dia bisa juga jatuh. Nah, bukti adanya takdir Allah inilah ada ya. Nah, kok balik lagi, maaf, bulik. Lanjutnya. Nah, pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib sedang duduk bersandar di satu tembok. Nah, ketika diketahui bahwa tembok itu sudah rapuh, beliau pun pindah ke tempat yang lain. Beberapa orang di sekelilingnya menanyakan mengapa beliau menghindar dari takdir Allah. Maka Ali menjawab, saya menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang baik. Nah, kayak gitu juga kan COVID. Nah, kita nggak boleh datangi ke tempat orang yang terkena COVID. Misalkan kita mau mendatangi rumah sakit yang banyak COVID-nya, nggak akan kena.
Nah, kita berusaha harus menghindar supaya tidak terkena COVID. Bagaimana? Ya, itu kita diadakan pemerintah PSBB macam-macam, kita harus tidak berkerumun di sekolah. Nah, akhirnya kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, dari peristiwa di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa jika tembok itu rubuh, ya, itu adalah takdir. Tapi bila ia menghindari kejadian tersebut, menghindari robohnya tersebut, dan luput dari mara bahaya, itu juga merupakan takdir. Nah, jika demikian, manusia tidak dapat luput dari takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, jadi tidak bijaksana jika hanya yang buruk saja yang disebut takdir. Ya, tidak bijaksana hanya buruk saja yang dikatakan takdir. Karena yang baik pun juga merupakan takdir. Di daerah sana terkena banjir, itu takdir Allah. Di daerah sini tidak terkena banjir, nah, itu juga takdir. Ya. Lanjut. Nah, macam-macam takdir. Apalagi macam-macam takdir nih. Perhatikan. Nah, dilihat dari sifatnya, takdir itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang namanya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Nah, yaitu takdir yang merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas setiap makhluk tanpa bisa dielak ataupun ditawar-tawar lagi dan tanpa ada campur tangan dari makhluknya. Itu yang kena COVID sudah itu takdir takdir mubramnya kematian. Nah, contoh takdir mubram apa saja? Jenis kelamin seorang. Nah, Bim jenis kelaminnya laki-laki, nggak bisa mau merubah jadi perempuan, mau jadi lu, nah, cinta lunak deh, kesambat orang amne. Nah, mau jadi apa? Jadi kelamin perempuan itu tidak boleh ya Bim ya, merubah takdir Allah itu tidak boleh. Nah, operasi kelamin Bim nggak boleh. Nah, kelahiran seorang tanggalnya tanggal berapa sudah ditetapkan, itu namanya takdir mubram. Waktu ajalnya dia meninggal umur sekian, umur 70 misalkan Bim atau 100 tahun misalkan ya Bim ya, itu sudah ada. Kemudian warna darah merah nggak bisa dirubah-rubah warnanya, darah biru tuh hanya cuma sebagai perumpamaan. Atau darahnya darah ungu, darah kuning, ya. Kemudian bulan mengelilingi bumi, itu sudah takdir mubram juga. Matahari terbit di timur, itu juga merupakan takdir mubram. Nah, manusia tidak bisa memilih kapan ia akan dilahirkan, dan ia juga tidak bisa memilih kapan ia menemui ajalnya. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Takdir mu'allaq, nah, berarti ini tadi takdir mubram sudah nih, takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq artinya berarti ketentuan Allah yang masih mungkin dapat diubah manusia melalui usaha dan ikhtiar. Nah, caranya merubahnya takdir mu'allaq itu yaitu dengan usaha dan ikhtiar. Tentu saja jika Allah mengizinkan, jadi Allah menunda pelaksanaan keputusannya dan menggantungkannya kepada usaha manusia sendiri. Dengan kata lain, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut juga tergantung dari usaha manusia. Nah, kalaunya Aditnya, contohnya Adit pengen mendapatkan nilai yang tinggi ya Adit ya, maka Adit harus belajar dengan baik. Ya, dikumpul tugas-tugasnya ya Adit ya. Hasil kalau mau mendapatkan nilai yang bagus, kumpul nilainya. Nggak mau, oh Pak, saya pengen dapat 100, tapi nggak dikerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu tidak bisa. Pengen pintar tapi tidak belajar, ya mustahil ya. Nah, beberapa contoh takdir mu'allaq antara lain adalah kekayaan nih. Kekayaan, ya kan, kepandaian, jadi sudah Bapak contohkan. Kesehatan. Ya. Nah, untuk mendapat kekayaan, kepandaian dan kesehatan, manusia harus berusaha untuk menggapainya supaya ya dapatnya. Jika mereka hanya diam saja, tidak berusaha, maka keinginannya tersebut tak akan terwujud. Lanjut. Nah, perubahan takdir. Takdir mu'allaq bisa diubah dengan beberapa cara, antara lain yang satu itu dengan berdoa, terus yang kedua dengan ikhtiar. Ya, dibaca saja nih. Usaha harus diiringi dengan doa harus diusahakan dengan ikhtiar. Nah, doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Sebelum memulai kita harus berdoa agar dilancarkan. Lalu setelah itu sambil berusaha harus diiringi dengan doa. Jangan hanya berdoa aja. Mudah-mudahan ulun menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan saya menjadi kaya. Nah, tidak bisa seperti itu, harus diusahakan. Pengen beli ini beli itu harus dengan uang dapat mendapatkan dari bekerja, ya. Nggak hanya cuma minta saja, ya, harus ada usaha, harus ada usahanya.
Nah, hikmah iman kepada qada dan qadar. 1. Menumbuhkan ketenangan jiwa dan kesehatan jasmani. Yang kedua, mendorong semangat kerja. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis dan tidak berputus asa. Yang keempat, tidak terlalu berduka ketika gagal dan tidak sombong ketika sukses. Nah, ini ya, kalau orang-orang benar-benar memahami iman kepada dan qadar, dia pasti seperti ini. Tidak, oh inilah sudah ketetapan saya. Inilah sudah kemampuan saya. Misalkan sudah berusaha juga, ya, pengen dapat nilai 100 misalkan dalam ujian, berusaha semaksimal mungkin. Tapi usahanya dengan baik, tidak usaha dengan kerjasama. Kalau disuruh ya sendiri-sendiri, ya kerjakan dengan sendiri semaksimal mungkin. Tidak boleh dengan mencontek atau kerjasama dengan yang lainnya. Nah itu ya tidak boleh. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang qada dan qadar? Ya? Udah? Ada yang ditanyakan tentang qada dan qadar, tentang ketetapan Allah, takdir mubram, takdir mu'allaq? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, Tidak ada, Pak. Jelas ya? Yang lainnya bagaimana? Insyaallah jelas, Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah jam berapa? Jam 11.50. Amin. Sekarang 11.57. Waktu mata pelajaran PAI sampai jam 12.25 ada sekitar 30 menit ya. Nah, kameranya masih dibukakan ya? Masih. Ada yang pakai 2 device kah? Oh, 16 partisipannya. Seharusnya kita 14 saja ya. Kevin 2 ya, pakai 2 suara ya, 2. Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Yuk sekali lagi. Atau sudah jelas saja? Sudah jelas. Nah, kalaunya Sudah, Ustaz. ya, kalaunya nggak ada yang ditanyakan, silahkan. Ada tugas buat kalian nanti dikumpul ke Google Classroom. Tugasnya di bab 9 ini adalah mengerjakan yang ada di halaman 144. Ya, 144 ada 10 pertanyaan tuh. Ya. Esai. Ya, silakan dikerjakan, nanti Bapak sediakan Google Classroom-nya. Boleh dikerjakan di buku tulis ataupun dikerjakan melalui Google dokumen yang akan Bapak kirim, atau kalian ketik sendiri di Microsoft Word kalian masing-masing. Oke, jelas ya tugasnya ya? Jelas, Ada 10 Pak. pertanyaan. Baik, kalau sudah jelas, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Untuk minggu depan, nanti aja deh ulangan hariannya. Minggu depan kita sudah memasuki bab 10, yaitu tentang tata krama lagi ya. Hidup menjadi indah dengan tata krama, tentang sopan santun. Baik, sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka Astagfirullah wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.